Hari ini diperkirakan nilai rupiah per dolar Amerika telah mencapai hampir saja 18.000. Hampir saja. Pemerintah harus terbuka untuk menerima masukan, saran, pendapat dan kritikan dari rakyat. Jangan marah juga kalau rakyat mengkritik. Komunikasi pemerintah ini perlu diperbaiki. Perlu ini diperbaiki. Kalau komunikasi seperti sekarang juga, maka sulit bagi pemerintah untuk bisa menenangkan rakyat. Sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kondisi ekonomi kita sekarang ini tidak bisa lagi dianggap enteng. Dan tidak bisa lagi dikatakan baik-baik saja. Ini sudah sangat tidak baik-baik saja. Bayangkan, hari ini diperkirakan nilai rupiah per dolar Amerika telah mencapai hampir saja 18.000. Hampir saja. Sudah di angka antara 17.700 sampai 17.750 per dolar Amerika. Ini suatu angka yang sepanjang sejarah negara Indonesia belum pernah lagi ini terjadi di negara kita. Dengan demikian, sudah seharusnya kita di negeri ini tidak lagi menganggap enteng persoalan ini. Karena itu, tentu kita berharap kepada pemerintah kita agar jangan lagi menjawab hal ini dengan kata-kata yang bisa membuat rakyat tidak percaya. Sekarang coba lihat, harga-harga kebutuhan pokok melonjak dan semakin hari semakin melonjak naik. Daya beli sekarang semakin rendah. Cobalah sekarang bertanya kita ke toko-toko kelontong, ke toko-toko sembako, ke toko-toko kebutuhan sehari-hari. Kita akan mendapatkan jawaban dari pemilik toko bahwa omset mereka menurun. Kenapa? Karena daya beli masyarakat rendah. Pembeli makin hari makin sepi. Dan kalau kita bertanya pula kepada konsumen, dia akan mengatakan bahwa sekarang ini mereka seperti tidak berdaya karena harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari naik melambung. Apa saja coba sebut sekarang? Air mineral, minyak goreng, gula, semuanya naik sekarang ini. Akibat apa? Akibat nilai rupiah semakin jatuh. Jadi tidak lagi bisa sekarang ini pemerintah menjawab masyarakat desa tidak mempergunakan dolar. Tidak bisa lagi itu. Memang masyarakat desa tidak mempergunakan dolar. Tetapi akibat dolar menekan rupiah, maka harga-harga kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat desa naik. Dampak inilah yang dirasakan oleh rakyat. Karena itu, kita tentu berharap kepada pemerintah agar pemerintah sekarang ini benar-benar menyikapi kondisi ini dengan data dan fakta yang betul-betul sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai ada kesan di publik data yang sifatnya kurang menggembirakan disembunyikan, data yang menggembirakan dikemukakan. Data dan fakta yang sesungguhnya tentang kondisi Indonesia saat ini sudah perlu diperlihatkan kepada rakyat. Untuk apa? Agar kita semuanya bisa sama-sama mencari solusi. Rakyat harus bisa membantu pemerintah untuk mencarikan solusi. Kuncinya apa?
Kuncinya pemerintah harus terbuka untuk menerima masukan, saran, pendapat dan kritikan dari rakyat. Jangan marah juga kalau rakyat mengkritik. Jangan marah juga kalau ada saran pendapat dari rakyat. Jangan dianggap rakyat semuanya musuh oleh pemerintah. Setiap mereka yang memberikan saran pendapat dan kritikan. Jangan. Kita harus optimis bahwa gelombang ini akan cepat berakhir, akan bisa kita atasi. Tapi jangan sampai optimis kita itu optimis buta. Asal optimis ya optimis, bukan gitu. Harus ada solusi untuk yang bisa dijadikan masuk akal. Yang membuat alasan kita yakin bahwa kita mampu menyelesaikan persoalan ini secepatnya. Bahwa kita mampu keluar dari kondisi ini sesegera mungkin. Kita sekarang ini berada di dalam gelombang situasi perekonomian yang benar-benar sulit. Tidak bisa disembunyikan lagi. Di dalam negeri sekarang ini kita mengalami persoalan perekonomian yang sangat rumit. Apa tandanya? Nilai rupiah kita jatuh dari hari ke hari. Makin jatuh, makin jatuh. Harga-harga kita naik melambung. Daya beli rakyat turun. Lapangan kerja sulit. PHK mengancam. Itu persoalan kita di dalam negeri. Situasi ini diperburuk oleh ketidakmampuan kita untuk memerangi korupsi. Dari luar apa? Dari luar sekarang persoalan geopolitik turut mempengaruhi kondisi ekonomi kita. Persoalan ekonomi global turut mempengaruhi situasi kondisi ekonomi kita. Perang Timur Tengah yang belum lagi menampakkan kepastian akan berakhir, jelas ini mempengaruhi perekonomian kita. Karena itu tentu kita berharap pemerintah agar bisa bersama-sama dengan rakyat, dengan seluruh elemen masyarakat untuk bisa berusaha keras keluar dari persoalan ini. Ada beberapa hal kalau kita perhatikan yang perlu bagi pemerintah sekarang ini untuk menjadi perhatian. Yang pertama, komunikasi pemerintah ini perlu diperbaiki. Perlu ini perbaiki. Kalau komunikasi seperti sekarang juga, maka sulit bagi pemerintah untuk bisa menenangkan rakyat. Sulit. Komunikasi ini perlu. Pemerintah boleh dikatakan gagal di dalam menjalankan komunikasinya dengan publik, dengan rakyatnya. Ini tidak bisa disembunyikan. Dan pemerintah jangan marah pula kalau rakyat mengatakan begini. Perbaiki lagi komunikasinya. Selanjutnya, pemerintah harus menekan emosinya ketika rakyat melakukan kritikan. Tekan emosi. Jangan sampai begitu ada rakyat yang melakukan kritikan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pemerintah langsung emosi. Jangan. Itu tidak akan membuat selesai persoalan. Hanya akan memperuncing persoalan. Selanjutnya, pemerintah harus bisa berjujur-jujur kepada rakyat tentang kondisi yang terjadi di negara kita sekarang ini. Kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi hukum, kondisi demokrasi. Pemerintah harus berjujur-jujur kepada rakyat. Jangan sampai data-data yang sifatnya kurang menguntungkan bagi pemerintah disembunyikan. Data-data yang rasanya menguntungkan pada pemerintah digembar-gemborkan. Jangan begitu. Semua data dan fakta, baik yang sifatnya kurang menguntungkan maupun sifatnya menguntungkan bagi penguasa, bagi pemerintah, bagi rakyat, harus dikemukakan secara terus terang. Untuk apa? Agar rakyat percaya kepada pemerintah. Sebab kalau nanti rakyat sempat tidak percaya kepada pemerintah, tidak dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi di saat-saat kondisi negara kita sulit sekarang ini. Kondisi ekonomi yang dirasakan memberatkan masyarakat oleh masyarakat
tidak akan bisa diatasi dengan retorika tidak berdasar. Tidak akan bisa diatasi dengan statement-statement yang hanya seperti membela diri. Tidak akan bisa diatasi dengan ucapan-ucapan yang seperti menganggap enteng, seperti berseloroh. Tidak akan bisa. Hanya akan bisa diatasi dengan fakta, data, kenyataan yang benar-benar bisa usaha pemerintah itu dirasakan dampak positifnya oleh rakyat. Itu saja. Kalau pemerintah dalam waktu dekat ini mampu menaikkan kembali nilai rupiah per dolar, baru rakyat akan merasakan ketika nanti akibat naiknya nilai rupiah ini, harga-harga kebutuhan pokok akan kembali stabil. Daya beli rakyat kembali terangkat. Rakyat merasa kembali lega dari himpitan ekonomi. Baru itu bisa meyakinkan rakyat bahwa pemerintah berhasil. Dan baru itu bisa meyakinkan masyarakat bahwa memang secara nyata ekonomi kita sekarang sudah baik, sudah stabil. Tetapi kalau hanya dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya, fundamental ekonomi kita kuat, tidak percaya rakyat itu, tidak percaya. Akhirilah ngomong-ngomong seperti itu, tidak ada gunanya. Yang sifatnya hanya retorika, yang sifatnya hanya pencitraan, akan bisa diterima rakyat, akan bisa membuat rakyat percaya. Jangan harapkan demikian. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.